Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, al-infaqu fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Dan infak di sini ya kelasnya beda-beda memang. Ada infak yang sifatnya kemanfaatannya terbatas. Orang lapar kasih makan habis, keluar makanannya di kotoran, selesai. Ada orang infak yang strategis. Ayo kita bangun rumah dakwah. Ya, termasuk Al-Hujjah ini Masya Allah luar biasa ya. Walaupun mungkin Ustadz ngisi yang hadir sekian orang saja, tapi Masya Allah direkam, disiarkan, luar biasa. Bisa jadi pahala jariah bagi yang mengelola, bagi yang ikut saham semuanya, yang ngambil rekaman yang sud, bagi yang hadir, dan bagi siapapun yang ikut bersaham di dalamnya. Termasuk rumah Al-Hujjah ini kan masih kontrak dan akan jatuh tempo 1 Desember. Ya silakan Bapak Ibu yang hadir di sini dan siapapun pemirsa dimanapun antum semua berada, ya insya Allah akan tetap berlanjut tentunya. Ada kita atau tidak akan berlanjut, tapi insya Allah bagi siapapun yang bersaham luar biasa. Ini adalah infak yang strategis, yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Namanya baik kan ya maknanya banyak. Pinjaman yang baik itu bisa dimaknakan ikhlas, bisa dimaknakan banyak ya memang. Maka ayat ini kalau kita lihat beberapa tafsir itu dikisahkan, ada namanya Abu Dahdah. Mendengar ayat ini, barang siapa yang minjamkan pada Allah pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah, maka Allah akan kembalikan berkali lipat. Abu Dahdah kemudian menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dengar Allah ingin pinjam kepada kita. Benarkah ya Rasulullah? Benar. Ya Rasulullah, saksikanlah. Aku pinjamkan kebun kurmaku untuk Allah. Sebuah kebun kurma yang berisi 600 buah pohon. Satu buah pohonnya itu bisa 20-30 juta setahun. Bapak Ibu, setahun satu kalikan 600. Masya Allah. Tidak berhenti di situ saja. Akhirnya beliau menemui istrinya Ummu Dahdah. Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun ini. Karena kebun ini sudah aku pinjamkan untuk Allah. Istrinya solehah, Bapak Ibu, Masya Allah. Akhirnya namanya anak-anaknya di kebun. Anak-anak, ayo keluar dari kebun kita. Bahkan kurma yang di kantong keluarkan. Semua sudah kita pinjamkan pada Allah. Sampai, ayo, yang di mulut-mulut kalian itu. Sampai seperti itu. Karena kebun ini sudah aku pinjamkan untuk Allah. Saking ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah, ingin meminjamkan Allah dengan pinjaman yang semaksimal mungkin. Masya Allah. Makanya kalau rumah Al-Hujjah, siapa tahu ada satu orang bisa 200 ya Ibu. Masya Allah. Atau udah 5 tahun saya kan gitu ya. Allahu Akbar. Syukur-syukur ada yang belikan ya Ibu rumah, sehingga tidak mikir lagi. Ada rumahnya, ada masjidnya, ada asrama santri tahfidnya, komplit udah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Barang siapa yang minjamkan kepada Allah di sini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 261, dilipat gandakan kalau orang yang infak itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 bulir. Satu biji keluar 7 bulir, masing-masing bulirnya 100 sih, berarti 700. Masya Allah. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan yang dilipat gandakan itu pahalanya. Ini al-hasanat, kebaikan. Tapi kalau nanti hartanya, wallahu a'lam bishawab, kalau diganti di dunia, alhamdulillah orang sedekah kaya, alhamdulillah. Tapi motivasi orang sedekah dilipat gandakan. Satu, aslinya orang sedekah satu kebaikan kan satu kebaikan, tapi dilipat gandakan kebaikan. Makanya barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga memberikan motivasi kepada kita. Perhatikan amal-amal ibadah yang pahalanya itu dilipat gandakan. Penting. Ini amal cerdas. Apalagi yang kelihatan ringan kan. Jadi orang yang diluaskan rezekinya, siapa yang meluaskan? Allah. Orang yang kemudian rezekinya seret, yaitu takdir Allah. Maka jangan sampai orang berpikir kalau nggak usah diinfakkan jadi kaya. Nah, belum tentu. Jangan berpikir kemudian kalau kita usaha pasti kaya, kalau nggak kerja miskin, nggak gitu juga. Belum tentu. Maka tadi Ibu, beruntunglah orang-orang yang mampu mengais keberkahan-keberkahan Allah di setiap keadaan. Catat itu.